Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsa Salfurjana dengan nomor NPM 1124B0065. Saya mahasiswa dari Sekinda Wira Utama dengan program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan konsep kependudukan dan program keluarga berencana di Indonesia. Baik, yang pertama ada konsep kependudukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu seperti kampung, negeri, atau pulau. Dalam kajian sosiologi, penduduk dipahami sebagai sekelompok manusia yang menempati wilayah geografis tertentu. Pengertian ini tidak hanya sebatas jumlah, tetapi juga mencakup karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, serta distribusi dan perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran, kematian, migrasi, dan proses penuaan. Penduduk adalah individu yang memiliki hak tinggal resmi di suatu wilayah ditandai dengan dokumen atau surat keterangan tempat tinggal. Sementara itu, penduduk adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Indonesia selama 6 bulan atau lebih, atau meskipun kurang dari 6 bulan namun berniat menetap. Dengan demikian, pengertian penduduk mencakup aspek hukum, sosial, dan statistik yang menggambarkan kondisi serta dinamika manusia dalam suatu wilayah tertentu. Yang selanjutnya ada dinamika penduduk. Dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah dan komposisi penduduk dalam suatu wilayah tertentu dari waktu ke waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, migrasi, atau perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk dikatakan meningkat jika angka kelahiran dan migrasi masuk lebih besar daripada angka kematian dan migrasi keluar. Sebaliknya, pertumbuhan minus terjadi jika jumlah penduduk menurun karena kematian atau perpindahan keluarga yang lebih tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1902, dinamika sebagai perkembangan kependudukan dan mencerminkan perubahan alami maupun perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap perubahan tersebut berdampak pada struktur penduduk termasuk distribusi umur dan jenis kelamin. Lalu yang selanjutnya ada indikator dalam demografi. Yang pertama ada jumlah penduduk. Lalu yang kedua ada komposisi penduduk menurut jenis kelamin, umur, suku, bangsa, pendidikan, agama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada proses demografi yang mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk. Dan yang terakhir ada manfaat dari dinamika penduduk. Oke, yang selanjutnya ada transisi demografi. Transisi demografi adalah model yang menggambarkan perubahan tingkat kelahiran dan kematian dalam suatu negara seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Model ini menjelaskan mengapa suatu negara mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat dalam periode tertentu. Dan ini dibagi ke dalam 5 tahap utama. Yang pertama ada tahap tingkat kelahiran dan kematian tinggi. Populasi tumbuh sangat lambat karena tingginya angka kelahiran diimbangi dengan tingginya angka kematian, terutama pada anak-anak, umumnya terjadi pada masyarakat praindustri. Tahap yang kedua ada kematian menurun. Kelahiran tetap tinggi
perbaikan kesehatan, menurunkan angka kematian sementara kelahiran masih tinggi menyebabkan lonjakan pertumbuhan penduduk. Transisi demografi selanjutnya ada transisi demografi. Transisi demografi adalah model yang menggambarkan perubahan tingkat kelahiran dan kematian dalam suatu negara seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Model ini menjelaskan mengapa suatu negara mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat dalam periode ini dibagi ke dalam 5 tahap. Yang pertama, tahap tingkat kelahiran dan kematian tinggi. Yang kedua, ada kematian menurun dan kelahiran tetap tinggi. Kelahiran menurun atau kematian rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafsa Safuljana dengan NPM 1124B0065. Saya mahasiswa dari Stikindo Wira Utama dengan prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan konsep kependudukan dan program keluarga berencana di Indonesia. Oke, yang pertama ada konsep kependudukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu seperti kampung, negeri, atau pulau. Dalam kajian sosiologi, penduduk dipahami sebagai sekelompok manusia yang menempati wilayah geografis tertentu. Pengertian ini tidak hanya sebatas jumlah, tetapi juga mencakup karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, serta distribusi perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan. Secara hukum, penduduk adalah individu yang memiliki hak tinggal resmi di suatu wilayah ditandai dengan dokumen atau surat keterangan tempat tinggal. Sementara itu, meskipun kurang dari 6 bulan, namun berniat menetap. Dengan demikian, pengertian penduduk mencakup aspek hukum, sosial, dan statistik yang menggambarkan kondisi serta dinamika manusia dalam suatu wilayah tertentu. Yang selanjutnya ada dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah dan komposisi penduduk dalam suatu wilayah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk dikatakan meningkat jika angka kelahiran dan migrasi masuk lebih besar daripada angka kematian dan migrasi keluar. Sebaliknya, pertumbuhan minus terjadi jika jumlah penduduk menurun karena kematian dan perpindahan keluar yang tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1902, dinamika ini disebut sebagai perkembangan kependudukan dan mencerminkan perubahan alami maupun perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap perubahan tersebut berdampak pada struktur penduduk, termasuk distribusi umur dan jenis kelamin. Yang selanjutnya ada indikator dalam demografi. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, umur,
suku bangsa, pendidikan, agama, pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada proses demografi yang mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk. Dan yang terakhir ada manfaat dari dinamika penduduk. Oke, yang selanjutnya ada transisi demografi. Transisi demografi adalah model yang menggambarkan perubahan tingkat kelahiran dan kematian dalam satu negara seiring perkembangan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Model ini menjelaskan suatu negara mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat dalam suatu periode tertentu. Dan transisi ini dibagi ke dalam 5 tahap utama. Yang pertama ada tahap tingkat kelahiran dan kematian tinggi. Populasi tumbuh sangat lambat karena tingginya angka kelahiran diimbangi dengan tingginya angka kematian, terutama pada anak-anak. Umumnya terjadi pada masyarakat pro-industri. Tahap yang kedua ada kematian menurun atau kelahiran tetap tinggi. Perbaikan kesehatan menurunkan angka kematian, sedangkan kelahiran masih tinggi yang menyebabkan lonjakan pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Lalu yang ketiga ada tahap kelahiran menurun dan kematian rendah. Keluarga mulai memiliki anak lebih sedikit akibat peningkatan pendidikan, ekonomi, dan peran perempuan sehingga pertumbuhan penduduk melambat. Yang keempat ada tahap kelahiran dan kematian rendah. Populasi ini mulai stabil karena tingkat kelahiran setara dengan tingkat kematian. Tahap yang terakhir tidak pasti masa depan. Tingkat kesuburan bisa terus menurun atau meningkat kembali jika kesuburan di bawah 2 anak per wanita. Populasi cenderung menurun dalam jangka panjang. Model ini banyak diterapkan untuk memahami dinamika kependudukan global, terutama dalam kaitannya dengan modernisasi dan urbanisasi. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada tingkat kelahiran. Salah satu faktor yang mempengaruhi piramida penduduk yaitu kelahiran atau yang disebut dengan fertilitas. Bisa dikatakan bahwa pengukuran tingkat kelahiran cukup sulit dilakukan karena banyaknya bayi yang meninggal beberapa saat setelah kelahiran. Tapi tidak dicatatkan dalam peristiwa kelahiran, namun sering dicatat sebagai lahir mati. Lalu yang kedua itu ada kematian atau mortalitas. Beberapa hal yang menunjang terjadinya kematian yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, dan keadaan gizi penduduk yang rendah juga ikut mempengaruhi. Selain itu, penunjang terjadinya kematian tersebut yaitu adanya bencana alam yang tidak terduga seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan sebagainya. Penunjang lainnya wabah penyakit, peperangan, maupun pembunuhan. Penghambat terjadinya kematian yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang mulai memadai, dan meningkatkan gizi penduduk. Selain itu, penghambat kematian yaitu banyaknya tenaga medis seperti dokter dan bidan yang siap melayani masyarakat. Faktor yang terakhir itu ada migrasi penduduk. Migrasi penduduk menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi piramida penduduk karena
piramida penduduk tidak hanya berlaku pada negara saja, tetapi juga wilayah. Migrasi merupakan salah satu bentuk akibat dari situasi lingkungan alam yang kurang menguntungkan sehingga menyebabkan keterbatasan sumber daya penduduk untuk mencukupi kebutuhannya. Baik, yang selanjutnya itu ada masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama, tingginya angka kelahiran. Tingginya angka kelahiran dalam suatu negara akan berpotensi menimbulkan masalah kependudukan suatu negara jika tidak dapat dikendalikan dengan baik. Jika terjadi ledakan dalam kelahiran dan tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang mencukupi, maka akan menimbulkan kehidupan yang tidak layak. Yang selanjutnya ada masalah jumlah penduduk. Masalah jumlah penduduk yang dimaksud di sini adalah masalah pertambahan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Pertambahan penduduk ini akan menimbulkan berbagai masalah, hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemauan dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat terbatas. Yang terakhir ada padatnya pemukiman penduduk. Ini juga menjadi salah satu permasalahan penduduk di Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada jumlah kepadatan penduduk menurut provinsi. Saya mengambil data pada tahun 2020. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk di Indonesia menunjukkan ketimpangan antar provinsi. Di sini DKI Jakarta mencatat kepadatan tertinggi, yaitu 15,907 juta jiwa, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 1.941 jiwa. Pulau Jawa secara umum memiliki kepadatan tinggi, terutama di Jawa Barat, Banten, di Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Sebaliknya, wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Papua Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah memiliki kepadatan penduduk sangat rendah karena kondisi geografis dan minimnya pembangunan. Hal ini mencerminkan konsentrasi penduduk yang terpusat di wilayah barat, khususnya di Pulau Jawa. Yang selanjutnya itu ada upaya untuk mengatasi masalah kependudukan. Indonesia menghadapi masalah kependudukan dengan pertumbuhan penduduk sekitar 5 juta jiwa per tahun. Untuk mengatasinya, pemerintah meningkatkan kualitas program keluarga berencana atau KB dan kesehatan reproduksi serta mempromosikan hak-hak reproduksi. Upaya juga difokuskan pada pemberdayaan perempuan guna untuk mewujudkan kesetaraan gender. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia lanjut. Pemerintah juga mendorong penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang seperti implan sebagai bagian dari strategi pengendalian pertumbuhan penduduk. Pembahasan yang selanjutnya itu terkait program keluarga berencana di Indonesia. Keluarga berencana adalah upaya
mengatur kehamilan dan kelahiran anak termasuk jumlah, jarak, dan usia ideal kelahiran, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Keluarga berencana dilakukan melalui penggunaan kontrasepsi, promosi kesehatan, perlindungan, serta penghormatan terhadap hak-hak reproduksinya. Program ini melibatkan peran aktif pasangan suami istri dan masyarakat dalam merencanakan kehidupan keluarga berencana secara bertanggung jawab demi meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Sejarah kontrasepsi terdiri dari dua kata, yaitu kontra menolak dan konsepsi, pertumbuhan antara sel telur yang telah matang dengan sperma. Maka kontrasepsi dapat diartikan sebagai cara untuk mencegah pertemuan antara sel telur dan sel sperma sehingga tidak terjadi pembuahan dan kehamilan sebelum abad ke-20. Konsep pengaturan kehamilan sudah dilakukan dengan metode yang beragam dan unik. Misalnya, perempuan Cina meminum timbal dan merkuri untuk mengontrol fertilitasnya yang sering berujung pada kejadian infertilitas atau kemandulan bahkan kematian. Di abad pertengahan, di negara Eropa, pengendalian kelahiran dilakukan dengan menggantungkan testis musang di paha perempuan atau memotong kaki musang tersebut dan menggantungkannya di leher wanita. Di Kanada, diyakini minum ramuan testis Gevur kering dengan cairan alkohol berkadar tinggi mampu mencegah pembuahan. Di Indonesia, sejak zaman dahulu telah digunakan obat dan jamu tertentu untuk mencegah kehamilan. Di Irian Jaya telah lama dikenal ramuan dari daun-daunan yang khasiatnya dapat mencegah kesehatan dalam masyarakat Hindu Bali. Hanya ada nama untuk 4 orang anak sebagai suatu cara agar pasangan suami istri mengatur kelahiran, angkanya hanya sampai 4 saja. Yang selanjutnya itu ada ruang lingkup keluarga berencana. Ruang lingkup keluarga berencana itu mencakup pengaturan jumlah dan jenis dan jarak kelahiran yang berdampak positif bagi ibu, suami, dan seluruh keluarga. Tujuan yang utama itu bagi ibu, membantu menjaga kesehatan reproduksi dan memberikan waktu yang cukup untuk mengasuh anak. Tujuan yang kedua, bagi suami, KB dapat meringankan beban ekonomi dan memperbaiki kesehatan fisik. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, KB dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui kesehatan, pendidikan, dan kasih sayang yang lebih optimal. Secara umum, ruang lingkup keluarga berencana juga meliputi kesehatan reproduksi remaja, ketahanan, dan pemberdayaan keluarga, kebijakan kependudukan, serta peningkatan kualitas aparatur negara dan akuntabilitas pemerintahan. Yang selanjutnya ada tujuan dari keluarga berencana. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan penduduk dan sumber daya manusia yang berkualitas serta membentuk keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera. KB juga bertujuan untuk mengendalikan kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan, dan merencanakan jumlah serta jarak kelahiran anak
Selain itu, KB juga bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi, serta mendorong partisipasi aktif laki-laki dalam praktik KB dan mempromosikan pemberian ASI guna menjarangkan kehamilan. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat dari program KB. Manfaat yang pertama itu untuk mencegah kehamilan. Yang kedua, menurunkan angka kelahiran anak dan angka kematian anak dan angka kematian ibu. Yang ketiga, ada membantu mencegah penyakit HIV. Yang keempat, memperdayakan masyarakat dan meningkatkan pendidikan. Yang kelima itu ada mengurangi kehamilan remaja, dan terakhir untuk memperlambat pertumbuhan penduduk. Nah, jenis-jenisnya itu ada jenis pil KB, suntik putih, susuk atau implan. Yang keempat itu ada IUD, dan yang kelima itu ada kondom. Yang keempat ada vasektomi dan tubektomi, dan yang terakhir itu ada diafragma spermisida. Sasaran program KB terdiri dari sasaran langsung, yaitu pada pasangan usia subur, untuk meningkatkan angka kelahiran melalui kontrasepsi. Dan sasaran tidak langsungnya yaitu pada pelaksana program untuk mendukung kebijakan kependudukan. Tentunya target BKKBN tahun 2020 hingga 2024 mencakup penurunan TPR dan kelahiran remaja serta peningkatan penggunaan kontrasepsi modern, indeks pembangunan keluarga, dan usia kawin pertama. Strateginya dengan pendekatan ke masyarakat, koordinatif aktif, integratif, kualitatif, kemandirian, dan 3 dimensi. Pelaksanaannya dengan melibatkan konseling yang efektif menggunakan pendekatan 17 atau GATER yang mencakup 6 langkah utama. Yang pertama itu ada sapaan dan salam. Yang kedua ada tanyakan. Yang ketiga ada uraian. Keempat itu dan bantulah. Yang kelima J atau jelaskan, dan yang terakhir itu ada U atau ulangan. Nah, di sini itu ada jumlah data prevalensi menurut jenis-jenis KB-nya. Nah, data tersebut menunjukkan jumlah penggunaan berbagai jenis alat kontrasepsi di 5 kecamatan di suatu kabupaten Lombok Utara, serta total keseluruhan kabupaten. Jenis kontrasepsi yang digunakan ini meliputi OV atau obat dan vaksin, kondom, pil, suntik, implan, dan lain-lain. Di kecamatan dengan jumlah pengguna KB tertinggi adalah Kecamatan Tanjung, sekitar 2.740 orang, disusul dengan Kayangan 2.641 dan Bayan 2.518. Metode kontrasepsi suntik paling banyak digunakan di seluruh kecamatan. Dengan jumlah tersebut terdapat Kecamatan Tanjung sebesar 711 orang dan Kayangan sebesar 858 orang. Metode implan juga cukup tinggi, terutama di Bayan sekitar 230
orang dan Tanjung sekitar 105 orang. Yang selanjutnya itu ada ppm. Pantang periodik masih digunakan oleh sebagian masyarakat tertinggi di Kecamatan Bayan sekitar 1608 dan Kayangan 1551. Kecamatan dengan jumlah penggunaan kondom tertinggi adalah 40 orang di Pemenang. Penggunaan IUD, MOW, dan MOV tergolong rendah di semua wilayah. Secara keseluruhan jumlah total penggunaan kontrasepsi di Kabupaten Lombok Utara adalah 12.113 orang dengan metode suntik menjadi pilihan dominan masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu ada angka keberhasilan KB. Nah, berdasarkan data tersebut, pada tahun 2020 persentase wanita usia mulai dari 15 hingga 49 tahun yang berstatus kawin berbagai provinsi di Indonesia menunjukkan variasi yang mencakup besar. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 69,37% yang menunjukkan bahwa sebagian besar wanita usia produktif di provinsi ini telah menikah. Sementara itu, Papua mencatatkan persentase terendah yaitu 21,23%, menandakan tingkat pernikahan yang relatif rendah di kalangan wanita usia 15-49 tahun. Sebagian besar provinsi di wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara memiliki persentase yang cukup tinggi di atas 60%, sedangkan beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku menunjukkan angka yang lebih rendah. Terdapat beberapa provinsi yang telah memiliki data atau belum tersedia angkanya seperti Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah yang membuat analisis menyeluruh di kawasan Papua menjadi terbatas. Secara umum, data ini menggambarkan adanya perbedaan pada pernikahan wanita usia produktif dan antar wilayah di Indonesia yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Nah, dapat disimpulkan dari semua materi, penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu, baik secara administratif maupun sosial. Dalam pengertian yang luas, penduduk tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi juga dari berbagai aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, dan karakteristik sosial lainnya. Pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Robert Malthus menyatakan bahwa jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka akan terjadi ketimpangan antara kebutuhan hidup, terutama masyarakat, dengan jumlah penduduk itu sendiri. Sementara itu, keluarga berencana adalah usaha
adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pasangan suami, istri, atau masyarakat untuk mengatur jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak untuk menciptakan keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera. KB bukan hanya sekadar penggunaan alat kontrasepsi, tetapi juga mencakup penyuluhan tentang usia ideal menikah dan melahirkan, jumlah anak yang ideal, serta hak reproduksi yang bertanggung jawab. Konsep ini didukung oleh berbagai faktor lembaga seperti WHO dan diatur dalam sejumlah perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Secara keseluruhan, pengendalian penduduk melalui program KB menjadi salah satu strategi penting dalam membangun masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.